Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya Yanti Widiawati, calon guru penggerak angkatan 10. Kabupaten Indramayu akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh adalah tentang supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan dilakukan secara sistematis yang dilakukan oleh dua orang yaitu coach dan coachee di mana coach berperan sebagai fasilitator untuk meningkatkan performa kerja, pengalaman hidup dan pertumbuhan pribadi diri seorang coachee. Supervisi akademik adalah kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Paradigma berpikir coaching diantaranya meliputi 1. Fokus pada coachee yang akan dikembangkan 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu 3. Memiliki kesadaran penuh 4. Mampu melihat peluang baru di masa depan. Prinsip coaching 1. Kemitraan 2. Proses kreatif 3. Memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching 1. Kehadiran penuh 2. Mendengarkan aktif 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Tentang alur tirta. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tahapan supervisi akademik. Supervisi akademik diawali dengan kegiatan pra-observasi, dilanjutkan dengan observasi, dan ditutup oleh kegiatan pasca observasi yang berisi tentang umpan balik konstruktif tentang kegiatan observasi yang telah dilalui. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yang kedua adalah emosi-emosi yang daya rasakan saat mempelajari modul. Pertama, rasa cemas. Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi dari modul 2,3 ini. Rasa cemas ini muncul karena saya khawatir bahwa saya mungkin tidak akan mampu memahami materi ini dengan baik dan juga tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikannya dengan rekan-rekan sejawat saya. Kedua, ketertarikan. Setelah melakukan eksplorasi konsep, minat saya untuk lebih memahami isi dari modul ini mulai tumbuh. Ketiga, rasa gembira. Saya merasa sangat senang ketika saya berhasil melakukan praktik coaching bersama rekan CGP di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dan yang keempat ialah optimis. Selain itu, saya juga merasa sangat optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah di mana saya bekerja. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang ketiga adalah tentang apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat sesama CGP dalam mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta yang sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan dalam praktik demonstrasi kontekstual baik berperan sebagai coach, coachee maupun supervisor. Indikator berikutnya adalah apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Hal yang masih harus diperbaiki pada diri saya dalam melaksanakan coaching adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot dengan tujuan dapat menggali lebih dalam masalah, membantu klien mengidentifikasi tujuan mereka, dan merumuskan rencana aksi yang sesuai dan membuka wawasan dan ide-ide baru. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Kematangan diri dalam mengendalikan asumsi-asumsi pribadi membantu saya untuk memiliki empati yang lebih dalam terhadap rekan, coachee, lebih terbuka terhadap berbagai pengalaman dan pandangan hidup, menjaga kehadiran yang sepenuhnya fokus dan terlibat selama sesi coaching, memperkuat pemberian umpan balik yang konstruktif, membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan klien, dan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung di mana klien merasa nyaman untuk menjelajahi dan mencapai potensi mereka, hingga sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP.
Indikator yang pertama adalah memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan kritis yang saya miliki adalah tentang bagaimana prinsip-prinsip coaching dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah, sedangkan diketahui bahwa melalui refleksi guru melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Hal ini bisa difasilitasi oleh kepala sekolah selaku pemangku kebijakan dengan melakukan supervisi akademik secara langsung dengan menerapkan teknik coaching dan menggunakan alur tirta. Dengan mengetahui tujuan dilakukannya supervisi dan melalui tahapan melakukan percakapan sebelum observasi, praobservasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data, sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah observasi, pasca observasi. Sehingga supervisi yang dilakukan dapat menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Indikator yang kedua adalah mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insight, baru. Pemikiran saya tentang coaching dalam konteks supervisi akademik merupakan pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan profesionalisme pendidik dengan tujuan meningkatkan kinerja mereka melalui bimbingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Coaching tidak hanya memberikan masukan atau evaluasi, tetapi juga memberdayakan supervisi untuk mencapai tujuan akademik mereka dengan lebih efektif. Indikator yang ketiga adalah menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CJP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Satu supervisi akademik sering dilakukan di tengah kesibukan pendidik dengan tugas mengajar dan tanggung jawab administratif lainnya, membuat waktu untuk sesi coaching menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan supervisi akademik hanya dijadikan kegiatan rutin antara kepala sekolah dengan guru. Kedua, menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik baik di lingkungan sekolah maupun daerah, sehingga tercipta suasana yang mendukung selama coaching dengan menghargai proses, tanpa mencari kesalahan, dan merasa terintimidasi umpan balik yang diberikan. Indikator yang keempat memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah tentang makna utama dari supervisi akademik dengan coaching. Membangun budaya berkelanjutan antara kepala sekolah dan pendidik dengan melaksanakan praktek coaching dan mendorong refleksi terus-menerus, kolaborasi, dan dukungan peer-to-peer. Membuat keterhubungan dengan indikator yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Sebagai guru pasti mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah ataupun oleh pengawas sekolah. Namun setiap kali dilakukan supervisi langsung melakukan observasi sesuai dengan tanggal yang ditentukan, tanpa ada tahapan pra-observasi terlebih dahulu. Namun setelah observasi kepala sekolah memberikan umpan balik atas apa yang telah saya lakukan di kelas. Indikator berikutnya adalah penerapan di masa mendatang. Ke depan, bahwa supervisi harus dilakukan dengan pendekatan yang mendukung, adil, dan membangun, melibatkan komunikasi terbuka, serta pemahaman akan kebutuhan dan kekuatan masing-masing guru dan menerapkan prinsip-prinsip coaching, seperti kemitraan yang erat, pemanfaatan proses kreatif, dan peningkatan potensi, harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahap supervisi. Supervisi yang efektif seharusnya menjadi alat untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan profesionalisme guru, bukan untuk menciptakan ketegangan atau ketidaknyamanan di lingkungan sekolah. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.3, Coaching dalam Supervisi Akademik dengan Modul 2.1, Pembelajaran berdiferensiasi dan coaching keduanya memfokuskan pada pengembangan kemampuan diri. Guru dalam pembelajaran berdiferensiasi berusaha untuk mengembangkan keterampilan akademis dan sosial siswa. Sementara coach membantu coachi dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan, manajemen waktu, atau kehidupan pribadi lainnya. Dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, membantu individu untuk memahami diri mereka sendiri, termasuk emosi mereka, kekuatan, dan kelemahan. Dalam coaching, kesadaran diri adalah elemen kunci yang ditekankan, karena membantu klien memahami motivasi, nilai-nilai, dan tujuan mereka dengan lebih baik. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PJP. Coaching model Tirta dalam supervisi akademik merupakan suatu pendekatan yang dapat dianggap sebagai strategi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, karena fokus pada
pada pengembangan individu, keterlibatan aktif kepala sekolah dan guru, pembangunan hubungan percaya, pendorong refleksi diri, pertumbuhan profesional berkelanjutan, penekanan pada pemahaman konteks, pemahaman holistik, Tanggulungan, L. dan Sihotan, H. 2023. Coaching model Tirta dalam supervisi akademik, strategi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7, 3, 31399, 31407. atipetis, doi.org 10,31004 Ciptam.7i3.12125. Terima kasih. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.